Perkenalkan, nama saya Peter Alianti, saya berperan sebagai perwakilan Belanda. Perkenalkan, nama saya Sukarno Manalu, saya perwakilan Jalitan. Perkenalkan, saya Datuk Sirait sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Dewi Marbuk, saya sebagai Menteri Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nominda Fatah Istanbul, saya sebagai Menteri Perdagangan. Perkenalkan, nama saya Putera Ritona, saya berperan sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ulang Hasanah, saya berperan sebagai Kadin. Perkenalkan, nama saya Mira Sukarno, saya berperan sebagai Kadin. Perkenalkan, nama saya Randi, saya berperan sebagai Brigjen Subandrio. Perkenalkan, saya Mario, saya sebagai Subandrio. Perkenalkan, nama saya Samsudin Sobri, saya berperan sebagai Brigjen Suap. Perkenalkan, nama saya Raffles Simanjuntak, saya berperan sebagai Serul Salim. Perkenalkan, nama saya Felix Papahan, saya berperan sebagai Letkol Ungu. Karena ketidakstabilan politik di Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bersama. Gagalnya Dewan Konstituanti membentuk Undang-Undang Dasar 1945 pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Seringnya pergantian kabinet. Muncul pemberontakan di Indonesia. Presiden Soekarno menjadi demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Kita akan mengadakan pertemuan. Aku berharap para pemimpin DPR, Ketua TNI, dan Dewan Nasional untuk menghadiri pertemuan ini. Karena di pertemuan ini kita akan mendiskusikan langkah-langkah bagaimana kedepannya kemajuan Indonesia ini. Kehadiran kalian sangat dibutuhkan atau sangat dibutuhkan di pertemuan ini untuk memilih langkah yang tepat dan strategis. Hasil akhir dari pertemuan ini, kita sepakat untuk mengadakannya kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara ini. Maka dari itu, akan diadakannya Deklarasi Presiden 5 Juli 1959. Pembacaan dekret oleh Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituente sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, konstituente tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur. Bahwa dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembaruan konstituente, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara
yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Setelah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 sebagai tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan menuju demokrasi terbaru yaitu demokrasi terpimpin. Setelah pembacaan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1999, Soekarno juga membentuk dua lembaga baru yang penting yaitu MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. MPRS dibentuk sebagai lembaga legislatif sementara yang menggantikan peran konstituanti. MPRS memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting bagi negara, termasuk mengenai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai kebijakan nasional. Selain MPRS, Dekrit ini juga membentuk DPAS. DPAS berfungsi sebagai lembaga penasehat bagi pemerintah, memberikan pertimbangan dan saran tentang kebijakan nasional, serta menanggapi isu-isu yang berkembang. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Pada 1960, Soekarno memutuskan untuk membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Kedua partai ini memiliki ideologi yang bertentangan dengan kebijakan Soekarno. Masyumi terlalu oposisi, sementara PSI lebih mendukung sosialis yang tidak sejalan dengan demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno. Pembubaran ini penting untuk mengurangi ketegangan politik dan memperkuat pemerintahan pusat agar negara tetap stabil. Dampaknya, dinamika politik berubah dan Soekarno bisa lebih mengonsolidasikan kekuasaan untuk menjaga persatuan Indonesia. Saya akan membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena kedua partai ini memiliki ideologi yang bertentangan dengan kebijakan saya. Bung, pembubaran partai ini akan menimbulkan kontroversial. Partai-partai tersebut akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 melalui keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 dan nomor 201 tahun 1960. Ini menandai semakin kuatnya kekuasaan Soekarno dan semakin terbatasnya ruang demokrasi. Trikora dan Irian Barat. Soekarno mengadakan rapat raksasa di alun-alun kota Yogyakarta. Saudara-saudari setanah air, saat ini kita berada di titik krusial demi memperebutkan kembali Irian Barat. Belanda terus mengulur waktu, mengabaikan hak kita. Merdeka! Oleh karena itu, saya tegaskan, gagalkan pembuatan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat dan bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia. Merdeka! Inilah Trikomando Rakyat, Trikora, sebuah seruan yang membakar semangat seluruh bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Saya berikan amanat ini kepada kamu. Rebut kembali Irian Barat untuk negara Indonesia. Politik mercusuar. Pada saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962. Oleh karena itu, Soekarno ingin menunjukkan kemegahan Indonesia kepada dunia dengan mengadakan pembangunan besar-besaran. Soekarno kemudian berbincang-bincang dengan para menteri terkait proyek ini.
saya ingin membangun proyek-proyek megah untuk menjadikan lambang simbol nasional. Ya Pak, tapi Pak, pembangunan akan dibuat memakan biaya yang akan lebih besar. Akhirnya, proyek pembangunan pada masa politik mercusuar selesai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Nasional atau Monas, Monumen Selatan Datta, Bundaran HI, dan sebagainya dibangun untuk menunjukkan kemegahan Indonesia pada kegiatan Asian Games. Ruang perundingan di New York. Di New York, Subandrio berhadapan dengan perwakilan Belanda. Kami tidak akan pernah menyerah. Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Tapi kami punya hak atas wilayah ini. Hak apa? Penjajahan. Itu sudah berakhir. Kami bangsa merdeka. Setelah negosiasi panjang dan alot, perjanjian New York ditandatangani. Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Melalui Trikora, Indonesia berhasil menunjukkan tekadnya dalam merebut kembali Irian Barat. Ini adalah kemenangan diplomasi dan kekuatan militer. Kebijakan ekonomi. Proyek-proyek politik Soekarno mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Bung Karno, kondisi ekonomi kita semakin memburuk. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok naik, dan utang luar negeri kita semakin besar. Kita juga melawan kesulitan yang banyak negara yang tidak mau berdagang karena adanya komunikasi dengan negara. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap membangun proyek mercusuar peradaban. Kita akan selesaikan masalah ekonomi. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Deklarasi ekonomi memberikan perangsang ekspor sebesar $270 kepada setiap eksportir. Membolehkan eksportir menahan dan menggunakan 5% dari hasil ekspornya dalam valuta asing. Memberikan perangsang istimewa berupa alokasi dividen. Menetapkan kebijakan harga resmi yang mendekati harga pasar bebas setempat. Menyatakan bahwa kebijakan ekonomi jangka pendek akan segera ditempuh oleh pemerintah. Menyatakan bahwa tahapan ekonomi Indonesia, yaitu sosialisme Indonesia, merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Soekarno juga mengeluarkan kebijakan ekonomi lain, diantaranya Pembentukas dan Bappenas yang diketuai langsung oleh Soekarno, devaluasi mata uang, peleburan bank, dan penetapan dana revolusi. Soekarno yang menekankan pada berdikari dan ekonomi terpimpin. Ternyata tidak efektif. Kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk dan rakyat semakin menderita. Dwikora konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno berorasi kepada rakyat pada 3 Mei 1964 di lapangan Istana Merdeka. Saudara-saudari sebangsa setanah air, kita di sini bukan untuk merayakan kemenangan, tetapi menegaskan tekad kita. Tekad kita untuk melawan neokolonialisme dan tekad kita untuk menghancurkan negara boneka Inggris, Malaysia. Gaya Malaysia! Gaya Malaysia! Maka dari itu, kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri bangsa kita. Maka dari itu, kita akan mengirim sukarelawan. Kita akan mengirim para pasukan dan bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia. Gaya Malaysia! Gaya Malaysia! Gaya Malaysia! Soekarno tidak peduli dengan kecaman mereka dan tetap berjuang sampai Malaysia dibubarkan.
Soekarno sangat membenci praktik penjajahan dalam bentuk apapun. Hal inilah yang memicu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Tragedi pengkhianatan G30S. Suatu hari di sebuah ruangan gelap dengan meja panjang, peta Jakarta terbentang. Letkol Untung berdiri, memberi instruksi dalam sebuah rapat gelap. Hari ini kita laksanakan operasi. Para jenderal ini berencana menggulingkan Soekarno. Kita tidak bisa membiarkan jenderal mengkhianati revolusi. Tapi apakah kita sudah yakin dengan rencana ini? Kalau gagal, dampaknya akan besar. Kita harus cepat dan cepat. Pasukan sudah siap. Cakrawirawa akan menangkap mereka sebelum padat. Mereka saling bertukar pandang. Pasukan pun segera bersiap di lapangan. Presiden, kakak ada perintah seperti itu. Ahmad Yani merupakan salah satu korban dari peristiwa tersebut. Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswami Harjo, Letu Pierre Andreas Tendean, serta anak dari Jenderal Aha Nasution. Korban-korban tersebut dibawa ke lubang buaya. Kalian telah mengkhianati revolusi. Inilah hukuman bagi kalian. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukan ini? Apakah ini akhir dari kekuasaanku? Tragedi G30 SPKI menjadi salah satu pelajaran pahit dalam sejarah bangsa. Pengkhianatan, kekuasaan yang dipenuhi ambisi, dan pertumbuhan darah yang tak perlu terjadi. Namun, semangat perjuangan untuk negara yang lebih baik tak akan pernah padam. Setelah kejadian tersebut, rakyat kemudian memberikan tuntunan kepada pemerintah yang disebut Tritura. Lalu Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Sekian pengalaman demokrasi Republik 1959 sampai 1966. Terima kasih.